Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Salah satu sarana dan celah yang dapat mengantarkan kepada perbuatan syirik, yaitu beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang solih. Perbuatan ini telah menjadi fenomena yang telah lama ada, dan bahkan menjadi kebiasaan sebagian besar kaum muslimin di negeri ini. Bahkan bukan lagi beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang solih tersebut, tetapi telah beribadah kepada orang solih yang menghuni kuburan tersebut. Kuburan-kuburan orang solih atau tempat-tempat yang konon, merupakan lokasi kuburan orang solih dikunjungi, lalu melakukan beragam peribadahan di sisinya, seperti berdoa, salat, zikir angguk-angguk, membaca Al-Quran, tawaf, sedekah dan sebagainya. Lalu bagaimana penjelasan oleh Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Hafizahullahu Ta'ala? Makanya para anbiya wa rusul alaihi wassalatu wassalam mengatakan kepada kaumnya, la as'alukum alaihi ajra, in ajra illa ala rabbil alamin. Semua rasul alaihi wassalatu wassalam mengatakan demikian. Aku tidak mengharapkan upah dari kalian, tapi yang harapkan ganjaran dari Allah Rabbul Alamin. Jadi mengharap hanya kepada Allah. Kita tawakal juga demikian kepada Allah, tidak kepada manusia, tidak kepada diri kita, tidak kepada benda, tidak kepada sesuatu. Tawakal kita hanya kepada Allah. Semuanya, semua bentuk ibadah kita tujukan hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, hanya kepada Engkau saja ya Allah kami mohon pertolongan. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Di akhir-akhir surah Al-An'am, sesungguhnya salatku, sembelihanku, itu ibadahku, sembelihanku, hidupku dan matiku semata-mata karena Allah Rabbul Alamin. Tidak sekutu bagi Allah, demikian aku perintah dan aku yang pertama Islam. Semua kita lakukan karena Allah. Jadi seorang mukmin dan mukminah, dia dalam hidup ini dia melakukan sesuatu karena Allah, bukan karena manusia. Ikhlas semata karena Allah. Kemudian juga di antara adab kepada Allah Taala, kita wajib mengikhlaskan tauhid-Nya kepada Allah, enggak boleh memalingkan ibadah kepada selain Allah. Makanya orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah adalah orang yang enggak punya adab kepada Allah. Orang yang berbuat bid'ah, orang yang enggak punya adab kepada Rasulullah SAW. Orang yang berbuat syirik tidak punya adab kepada Allah, tidak menghargai Allah sama sekali. Mereka itu enggak menghargai sama Allah. Allah menyuruh mereka untuk beribadah kepada Allah. Allah menciptakan makhluk ini untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Dalam surah Az-Zariyat ayat 56 sampai ayat 58. Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah padaku. Aku enggak minta rezeki dari mereka dan aku enggak minta makan dari mereka. Sesungguhnya Allah yang memberikan rezeki. Allah yang Maha Kokoh, Allah yang Maha Kuat. Disuruh untuk beribadahnya kepada Allah. Ketika dia memalingkan ibadah kepada selain Allah, Allah enggak ridho. Karena para anbiya wa rusul alaihi wassalatu wassalam, semua dakwahnya agar manusia apa? Agar manusia apa? Agar manusia beribadah hanya kepada Allah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dakwahnya adalah beribadahnya kepada Allah dan jauhkan taghut. Semua yang disembah selain Allah, jauhkan taghut. Makanya Allah melarang kita, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Jangan kamu menjadikan sekutu bagi Allah. Jangan menjadikan sekutu bagi Allah sedang kamu mengetahui. Enggak boleh. Makanya adab kepada Allah ini penting. Orang banyak tidak punya adab kepada Allah. Memalingkan ibadah kepada, datang mereka ke kubur-kubur wali minta. Coba kalau dia orang yang beriman, kalau dia beriman dan juga berakal,
Bukan hanya iman, akal. Gimana datang ke kubur orang-orang yang sudah mati? Apakah wali ataukah habib, kiai minta ke sana? Akalnya di mana? Imannya di mana? Gak bisa menjawab. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, in tada'uhum la yasma'u du'akum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Dalam surah Fatir. Jika kalian berdoa kepada mereka, mereka nggak bisa mendengar. Seandainya mereka mendengar, mereka nggak bisa jawab. Dan nanti di hari kiamat mereka akan jadi musuh bagi kamu. Artinya orang-orang soleh ini akan mengingkari semuanya. Yang datangi oleh orang-orang berbondong-bondong ke kuburnya Wali Songo atau yang lainnya. Atau ke kuburnya Nabi, atau kuburnya sahabat, atau kubur orang soleh. Mereka datang minta, mereka nanti akan nuntut di hari kiamat. Saya nggak nyuruh mereka untuk menyembah kami. Akan mengingkari semuanya orang-orang soleh itu. Ini perbuatan syirkun akbar. Ini nggak punya adab. Contoh lagi yang nggak punya adab lagi. Allah menyebutkan dalam Al-Quran. Ini pembahasan panjang tentang tauhid. Tapi saya perlu jelaskan bahwa ini berkaitan juga dengan adab. Seperti orang yang memalingkan nama-nama dan sifat Allah. Allah menyebutkan dalam Al-Quran. Allah itu di mana? Ar-Rahmanu alal arsyistawa. Allah mengatakan Allah bersemayam di atas ars. Allah mengatakan amintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman dengan yang di langit? Banyak ayat Allah berfirman sabbihisma rabbikal a'la. Artinya bertasbihlah kamu kepada Allah yang maha tinggi. Allahu